Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kelompok 16 yang akan mempresentasikan hasil PPT-nya kelompok 14. Saya Latiful Falah Aditya dengan NIM akhir 360. Dan saya Justino Valerian Alvari Noval dengan NIM akhir 362. Dan saya Habib Hidayatullah dengan NIM terakhir 387. Baik, di kelompok 14 ini ada yang namanya judulnya mereka itu seni abstrak ala tukang listrik. Yang di sebelahnya bisa dilihat itu ada gambar lampu-lampu berjamaah rame-rame. Nah, di situ tuh kelihatannya tuh kayak kurang sinkron. Terlalu Jadi, rame ya. terlalu rame. Jadi gak enak dipandang. Enggak, kurang estetik banget tuh gitu. Kayak Desainnya kurang, iya. desainnya kurang banget. Lanjut. Nah, di sini tuh ada slide nama anggotanya kelompok 14. Yang pertama itu ada Eltaf Zarif Devantian dengan NIM akhir 385. Di bawahnya ada Abdullah Ali Zulfik, nah dengan NIM akhir 365. Terus di bawahnya tuh ada Ivano Febrian dengan NIM akhir 336. Lanjut, yang pertama itu pendahuluan. Di slide ini IMK itu adalah bidang ilmu yang secara manusia itu berinteraksi dengan komputer. Sistemnya itu kayak manusia dengan komputer berinteraksi. Nah, kali ini di PPT atau materi yang kita ambil itu mengenai desain yang buruk atau yang unik. Nanti kita berpendapat. Jadi bagaimana merancang antarmuka yang mudah digunakan. Jadi kayak IMK lebih efektif dalam memberikan pengalaman positif. Jadi IMK menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, psikologi, dan desain dengan tujuan menciptakan produk yang berfokus pada pengguna atau user design center. Dalam perkembangan teknologi modern, penerapan prinsip IMK sangat penting untuk mencegah terjadinya bad design. Jadi kayak tadi tuh fotonya, desainnya bagus apa enggak? Enggak kan? Nah, berjamaah apa enggak? Lampu-lampunya apa di mata itu kayak kelihatan enak? Enggak mungkin. Nah, jadi kayak kelihatannya tuh kayak Desain apa? Pandangannya tuh gimana? Kayak pandangannya enak nggak? Menurut Nggak kalian? enak, Nggak bikin enak sakit kan? mata ya. Iya ya, di Banyak belakang kan itu kita kebayang kan? lihatnya, Nah, di situ anehnya di situ Aneh banget. berjamaah. Apa pemborosan listriknya tuh kayak terlalu wow. Pemborosan listriknya terlalu wow. Nah, kelompok 14 ini aneh tapi unik. Desainnya aneh gitu. Banyak lampu-lampunya secara pemborosan listrik itu udah sangat-sangat mantap untuk dilakukan kalau ada yang mau boros listrik. Nah, terus ada frustasi. Nah, keterangannya aja ada frustasi di situ dan kesalahan pengguna. Nah, juga ada kesalahan yang pengguna atau instruksi atau bilangnya pembuatnya tuh sangat kreatif, makanya katanya tuh sangat-sangat frustasi sehingga kualitas interaksi manusia dengan teknologi dapat ditingkatkan. Lanjut. Nah, baik. Di sini tuh ada beberapa poin-poin. Yang pertama itu ada perumusan masalah. Yang kedua ada manfaat dan tujuan, analisis studi kasus. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan solusi. Nah, untuk poin pertama yaitu rumusan masalah. Itu di perumusan masalah ini kami akan menjelaskan tentang perumusan masalah tersebut. Nah, inti persoalan yang menjadi dasar dari penelitian atau pembahasan kali ini, masalah utama yang kami angkat adalah bagaimana cara menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan topik dari studi kasus kami. Studi kasus dari kelompok 14. Nah, sorry ya yang tadi ya. Nah, terus untuk yang poin kedua itu ada manfaat dan tujuan. Manfaat dan tujuan itu untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang ada serta bagaimana solusinya. Nah,
bisa diterapkan itu sebagai manfaat yang diharapkan adalah memberikan kontribusi nyata. Kontribusi nyata baik secara teoris maupun praktis bagi mahasiswa, dosen maupun pihak yang terkait. Nah, untuk poin yang ketiga itu adalah analisis studi kasus. Analisis studi kasus itu, pada bagian analisis studi kasus kami akan membahas dan kondisi nyata yang terjadi pada gambar tersebut. Soalnya kayak itu benar, seperti saudara di kiri saya tadi, itu kan dia menyebutkan berjamaah itu lampunya. Nah, jelek guys kalau dilihat-lihat itu. Kayak gimana ya? Pandangan kita itu tidak menuju kepada satu lampu. Nah, Rame kalau ke satu lampu ya rame. Udah kayak pasar aja itu. Iya kan ya. Aneh. Pasar kan? lampu namanya ya, bukan pasar baju. Hah? Nah, Bener. terus kalau dilihat-lihat dari situ kayak gimana ya? Pandangan kita tuh bener-bener nggak tertuju ke satu lampu. Jadi kayak jelek banget gitu. Dipandang-pandang lah. Sehingga itu ada beberapa faktor penyebab dan ada beberapa faktor penyebab, dampak dan kemungkinan solusi yang bisa diterapkan berdasarkan fakta dan teori. Dan untuk poin yang terakhir itu ada kesimpulan dan solusi. Nah, untuk kesimpulan dan solusi ini kami merangkum hasil pembahasan yang kita bahas kali ini itu sudah dilakukan. Kesimpulan ini itu menunjukkan jawaban dari rumusan permasalahan tersebut yang diajukan dari awal. Sementara solusinya itu berisi langkah-langkah praktis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan yang kita temukan pada studi kasus ini. Jadi kayak gimana gitu, kurang masuk aja itu kalau dilihat-lihat. Untuk selanjutnya kita masuk dalam studi kasus. Bisa tata letak pada plafon tidak simetris dan terlihat berantakan. Jadi dalam gambar tersebut kan ada banyak lampu-lampu yang tidak simetris. Terang banget tuh. Terlihat berantakan dan apa ya? Tidak masuk akal lah. Banyak lampu di situ itu. Pandangan kita itu terlihat terganggu dengan banyaknya lampu itu. Pencahayaan yang berlebihan mengganggu visual orang yang berada di ruangan itu. Selain itu, lebih banyak lampu yang dinyalakan akan menyebabkan konsumsi listrik meningkat dan kurang efisien. Banyaknya lampu itu kan bisa meningkatkan konsumsi listrik. listrik. Jadi listriknya itu meningkat. Boros juga. Borosan itu, pemborosan pemborosan. listrik guys. Untuk selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan pada ini, lampu yang tidak simetris membuat pencahayaan tidak merata dan mengurangi kenyamanan dan boros listrik. Nah, seperti tadi boros listrik. Terus penataan ulang yang rapih dan simetris dapat memperbaiki estetika, kenyamanan dan efisiensi energi. Jadi kalau diperbaiki ulang lampu-lampu tadi itu kan bisa biayanya Bisa, tapi mahal. Nah. Kalau perbaikan tuh malah tambah mahal. Nah, bisa. Lampunya sebanyak itu soalnya. ya banyak sekali itu. Lampu-lampunya kan banyak itu ya. Iya. Jadi ribet tuh. Dan untuk saran ini untuk menata ulang posisi lampu agar lebih rapi dan proporsional sehingga cahaya merata. Jadi bisa dirapikan lagi lampu-lampu yang banyak itu kan. Biar Bisa efisien lah. bisa enak dilihat. Iya, bisa. Gak terlalu banyak seperti itu. Benar. Kalau dirapikan lagi bisa tambah kayak bisa tambah secara penglihatan yang di bawahnya itu, di bawah plafonnya tuh. Nanti kayak kelihatannya tuh kalau profesional, rapi gitu. Lebih enak dipandang. Iya, jadi orang kan kalau melihat kan lebih nyaman. Nah, Kalau di tempat berantakan itu kayak kan gitu, lebih enak. ya kalau berantakan kayak gitu. Biar Nah, lebih lihat estetik. di foto yang tadi. Kalau di foto tadi kan banyak, jadi Berantakan. orang-orang itu milih untuk tidak ke situ lagi. Tidak istilah maksudnya nggak bakal mau melihat ke atas lagi. Iya. Bingung, lampu utamanya yang mana ini? Iya, guys? makanya lampu utama itu yang mana? Sebanyak itu tuh kayak mana Kayak gitu. lampu disco itu. Disco.
Gunakan lampu hemat energi dan rencanakan desain pencahayaan sejak awal agar hasilnya estetis, fungsional, dan efisiensi. Nah, jadi gunakan lampu yang hemat juga. Hemat. Sedikit tapi Nah, sedikit lebih tapi hemat. terang tapi enak Ya, itu. dilihat. Biar lebih Terus, estetik lah. Heeh. kalau ada yang estetis tuh, kan ada lampu yang estetis kan banyak kan. Banyak. Nah, terus Enggak, dan juga lebih hemat energi ya. gunakan fungsi daripada gengsi. Kelas. Iya, gitu. Untuk Lanjut. yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, di sini kelompok 14. 14 mengambil 3 referensi, yaitu dari International Conference on Engineering Designs. Terus yang kedua ada jurnal IPTEC. Terus yang ketiga ini mereka mendapatkan dari Google studi kasus. Heeh. Nah, jadi kelompok 14 ini mengambil 3 referensi ini untuk mencari informasi. Untuk PPT ini ya. Nah, PPT ini ya. mencari informasi Ah. PPT ini. Sekian itu aja dari kelompok 16 tentang mempresentasikan PPT-nya kelompok 14. Jadi sekian dari kami. Oh, sabar dulu. Apa gimana? Mungkin jika dari ada salah kata dari kami bertiga, Iya. kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Ya, begitu. terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.